Oke, ini adalah contoh soal untuk materi gaya gesek atau materi gesekan. Soal pertama kita lihat ada sebuah peti yang beratnya 50 Newton ditarik ditarik dengan di sini kita misalkan ini tali ya dengan gaya F sebesar 60 Newton dengan sudut di sini 30 derajat ya. Jika koefisien gesek statis dan kinetis antara peti dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,2. Berarti mu S-nya 0,5 dan mu K-nya 0,2. Tentukan apakah peti tersebut dalam keadaan seimbang atau statis, serta hitung besar gaya geseknya. Baik, cara solusinya yang pertama kita tentukan dulu gaya normal untuk menghitung gaya gesek statis. Bagaimana kita menghitung gaya normal? Tentu kita gunakan jumlahan sigma Fy ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0 ya. Karena ini kondisinya statis. Sigma Fy itu jumlah dari gaya normal n di sini. Saya buat tandanya miring, italik n tambah 60 sin 30 derajat. Ini dari gaya yang ditarik ya. Sin 30 karena pada sumbu Y dan beratnya 50 Newton tadi. Sehingga kita peroleh gaya normalnya adalah 20 Newton. Baik, kemudian dari sini kita bisa menghitung gaya gesek statisnya. Fs atau friction statis ya sama dengan mu s dikali n. Kita peroleh mu s-nya 0,5 tadi ya, sehingga kita dapatkan 10 Newton gaya gesek statisnya. Kemudian kita lihat gaya yang bekerja pada arah gerak benda tentu pada sumbu X ya. Jadi Fx-nya adalah 60 Newton cos 30 derajat atau 51,96 Newton. Oke. Jadi di sini kita punya dua perbandingan. Ada Fx atau gaya yang bekerja pada gerak benda itu 51,9 Newton dan gaya geseknya 10 Newton. Jadi kita bisa simpulkan tadi gaya yang diberikan itu lebih besar daripada gaya gesek statis tadi ya. Jadi gaya yang diberikan itu 51,96 Newton pada sumbu X, sementara gaya geseknya maksimal hanya sampai 10 Newton. Sehingga pasti benda itu bergerak atau tidak berada pada keseimbangan. Lalu kita dapat simpulkan bahwa benda itu bergerak dengan gaya gesek kinetis dengan mu K-nya tadi 0,2 ya. Berarti kita hitung Fk-nya adalah 0,2 dikali 20 Newton. Ini dari gaya normalnya, sehingga kita peroleh 4 Newton. Dari sini kita bisa menghitung resultan gayanya pada gerak ya. Resultan gayanya yang bekerja pada gerak peti adalah 51,96 Newton dikurang 4 Newton atau 47,96 Newton. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal kedua. Baik, ini adalah contoh soal kedua dari gaya gesekan. Ada sebuah tangga yang masanya 10 kg. Kita gunakan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Tangga ini disandarkan pada dinding berpermukaan halus pada titik B di sini dan pada lantai kasar pada titik A dengan koefisien gesek statis mu s sama dengan 0,3. Kita akan tentukan gaya normal pada titik B dan sudut theta ya. Jika tangga tersebut tepat akan tergelincir. Untuk menentukan solusi dari persoalan tadi, kita perlu gambar diagram benda bebasnya. Panjang tangga tadi 4 meter, sehingga ketika kita proyeksikan terhadap sumbu X maupun sumbu Y di sini, pada lantai kita dapatkan di sini 2 meter cos theta. Ya, jadi tengah-tengahnya adalah 2 meter cos theta di sini. Totalnya adalah 4 meter cos theta, sedangkan yang pada sumbu Y adalah 4 meter sin theta. Jadi di sini letak titik pusat gravitasinya adalah 2 meter cos theta. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan dinding maupun lantai pada dinding NB
pada lantai NA. Karena lantainya tadi kasar, maka di sini ada gaya geseknya FA. Sementara dinding halus, jadi tidak ada gaya gesek di sini. Oke. Dan ini adalah sudut theta. Dan beratnya adalah 10 dikali 9,81 Newton. Oke, jadi karena tadi keadaan tangganya tepat akan tergelincir, maka yang bekerja adalah gaya gesek statis. Ya, jadi FA adalah gaya gesek statisnya. Ya, FA ini yang menahan agar tangga ini tidak bergeser ya. Kalau tangga ini bergeser tentu ke arah kiri ya geraknya. Nah, FA ini adalah gaya geseknya berarti ke arah kanan. Jadi FA itu atau gaya gesek statis pada titik A nilainya adalah mu S dikali NA. Ya, NA itu adalah gaya normal pada titik A ini. Karena NA-nya kita belum ketahui, maka kita buat dulu FA sebagai 0,3 kali NA. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke sigma FY. Sigma FY-nya sama dengan 0. Sigma FY itu ada NA dan ada gaya berat. Gaya beratnya adalah 10 kali 9,81 Newton. Sehingga kita peroleh NA sama dengan 98,1 Newton. Oke, kemudian dari sini kita peroleh FA adalah 0,3 dikali 98,1 Newton atau 29,43 Newton. Kemudian kita hitung sigma Fx ya. Sigma Fx pada sumbu X ada FA dan ada NB. Totalnya 0 ya, karena tadi tidak bergerak tangganya. Sehingga kita peroleh NB itu sama dengan FA atau 29,43 Newton juga. Nah, sementara sudut theta kita akan peroleh dari penjumlahan momen ya. Momen. Jadi sigma MA 29,43 Newton dikali 4 meter sin theta. Jadi kita gunakan ini NB. NB tadi 29,43. Kemudian jarak antara NB dengan titik A adalah 4 meter sin theta di sini. Ya. Kemudian ini titik masanya 98,1 dikali 2 meter cos theta. Ya. Sehingga kita peroleh di sini perbandingan antara sin theta dengan cos theta ya. Jadi kita keluarkan sin theta dengan cos theta itu sama dengan tangen theta. Ya, kita selesaikan perhitungannya, kita akan dapatkan tangen theta sama dengan 1,6667. Dengan menginverskan nilai tangen ini atau tangen pangkat min 1, kita akan mendapatkan nilai theta sama dengan 59 derajat. Oke, kemudian kita sudah dapatkan penyelesaiannya, yaitu gaya geseknya kita dapatkan tadi, gaya geseknya 0,3 dikali 98,1 yaitu 29,43 Newton. Kemudian kita juga dapatkan gaya normalnya dan juga kita dapatkan sudut tetanya 59 derajat ya. Berarti kalau sudutnya lebih kecil dari 59 derajat pasti akan tangganya akan tergelincir. Sampai di sini materi mengenai gesekan. Silakan dipelajari materinya dan kita akan diskusikan dalam pertemuan yang akan mendatang. Demikian saya pamit. Selamat belajar.